Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahara Litasya dengan NIM A1E1222065. Saya dari kelas R002. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pendidikan Multikultural yang diampu oleh Bapak Muhammad Hamdi, Bunda Ana, Ibu Sri Rahmadani, dan Ibu Zubaidah. Saya di sini sebagai salah satu anggota dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil trajektori lapangan. Saya akan membahas mengenai poin analisis hasil temuan teori pendidikan multikultural, bimbingan dan konseling. Hasil temuan menunjukkan bahwa keluarga Ibu Ersi dan Bapak Iskandar menghadapi berbagai tantangan dan peluang yang dipengaruhi oleh latar belakang budaya yang berbeda. Keluarga ini terdiri dari 2 anak laki-laki yang memiliki pola pengasuhan dan komunikasi yang dipengaruhi oleh perbedaan budaya orang tua. Teori pendidikan multikultural dalam bimbingan dan konseling mengemukakan bahwa pengakuan atas keberagaman budaya dapat membantu individu atau keluarga dalam mengolah perbedaan dengan cara yang saling menghargai dan konstruktif. Baik, di sini saya akan membahas mengenai poin pentingnya diskusi dan solusi dalam mengurangi konflik. Teori pendidikan multikultural dalam bimbingan dan konseling, pentingnya keterlibatan semua anggota keluarga dalam proses pengambilan keputusan, terutama dalam konteks keberagaman budaya. Bapak Iskandar dan Ibu Ersi menunjukkan bahwa melibatkan orang tua dalam mengasuh anak-anak bukanlah hal yang buruk, tetapi justru dapat menjadi sumber pengetahuan tambahan yang memperkaya pemahaman keluarga. Teori menurut Sue tahun 2008 juga menyoroti bahwa komunikasi yang terbuka dan dialog yang saling menghargai dapat membantu keluarga dalam mengelola konflik. Dalam keluarga Bapak Iskandar dan Ibu Ersi, perbedaan tersebut tidak menjadi tantangan yang signifikan jika kedua pihak berusaha untuk memahami dan menghargai perspektif satu sama lain. Di Indonesia sendiri memiliki ragam kebudayaan yang sehingga pola asuh yang diterapkan oleh orang tua itu berbeda-beda pada setiap daerahnya. Perbedaan penerapan pengasuhan tersebut merupakan salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah latar belakang budaya yang dianut oleh keluarga. Seperti penelitian yang telah dilakukan oleh Satrianingrum tahun 2021 yang menyatakan bahwa pola asuh pada setiap suku di Indonesia ini bervariasi. Perbedaan tersebut meliputi nilai budaya yang dianut, pembentukan karakter anak, dan pola pembinaan yang dilakukan bagi anak dalam kaitannya dengan aturan dan nilai-nilai budaya daerah yang dianut oleh orang tua dapat mempengaruhi cara membesarkan anak-anak mereka. Senada juga dengan Setianing tahun 2018 bahwa cara mendidik anak di dalam suatu keluarga dipengaruhi oleh pola pikir yang dihasilkan dari kebudayaan yang dianutnya. Budaya membantu orang tua dalam membentuk praktik pengasuhan. Berdasarkan dengan ini, maka sangat berkaitan dengan erat dengan keluarga Pak Iskandar, seperti ibu yang modern dan tinggal di kota Jambi, sementara ayahnya hidup di daerah Jambi seberang dengan budaya yang lebih kental dan tradisional. Pola asuh yang berkembang bisa sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial, budaya, dan nilai-nilai yang diyakini oleh kedua orang tua. Ibu yang modern dan tinggal di kota Jambi menggunakan pendekatan yang demokratis dan terbuka. Ibu yang tinggal di kota besar cenderung memiliki pemikiran yang lebih terbuka dan lebih fleksibel. Sedangkan ayah yang hidup di daerah Jambi seberang dengan budaya kental menggunakan pendekatan otoriter dan mengutamakan tradisi. Ayah yang hidup di daerah dengan budaya tradisional mengedepankan pola asuh yang lebih otoriter, berfokus pada disiplin dan nilai-nilai keluarga dengan turun-temurun. Keluarga Bapak Iskandar dan Ibu Ersi merupakan cerminan dari banyak keluarga modern yang semakin beragam secara budaya. Perbedaan latar belakang budaya antara orang tua secara langsung memengaruhi pola asuh dan komunikasi dalam keluarga.
Hal ini dapat menjadi sumber potensial konflik jika tidak dikelola dengan baik. Teori pendidikan multikultural memberikan kerangka kerja yang sangat relevan dalam konteks keluarga ini. Teori ini menekankan pentingnya mengakui dan menghargai keberagaman budaya dalam konteks keluarga. Pengakuan atas perbedaan budaya dapat menjadi fondasi untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka dan saling pengertian. Dalam keluarga dengan latar belakang budaya yang beragam, diskusi dan solusi bersama menjadi kunci untuk mengurangi konflik dan membangun hubungan yang harmonis. Ada beberapa alasan mengapa hal ini sangat penting. Yang pertama, yaitu pemahaman yang lebih mendalam. Melalui diskusi yang saling terbuka, anggota keluarga dapat saling berbagi perspektif dan memahami akar dari permasalahan. Hal ini membantu mengurangi kesalahpahaman dan prasangka yang seringkali menjadi pemicu konflik. Yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Diskusi mendorong anggota keluarga untuk saling menghargai perbedaan budaya dan nilai-nilai. Dengan saling mendengarkan dan memahami, anggota keluarga dapat belajar untuk hidup berdampingan dengan perbedaan. Yang ketiga, pengembangan keterampilan komunikasi. Diskusi yang efektif membutuhkan keterampilan komunikasi yang baik, seperti mendengarkan dengan aktif, menyampaikan pendapat dengan jelas, dan mengelola emosi. Keterampilan ini sangat penting untuk membangun hubungan yang sehat dalam keluarga. Yang keempat, pembentukan solusi bersama. Dengan melibatkan semua anggota keluarga dalam mencari solusi, setiap orang merasa memiliki kepemilikan atas keputusan yang diambil. Hal ini meningkatkan dan mengurangi perasaan tidak adil. Pentingnya diskusi dan solusi bersama dalam mengurangi konflik dalam keluarga, seperti yang terlihat pada keluarga Bapak Iskandar dan Ibu Ersi, terletak pada pengakuan terhadap keberagaman budaya. Melalui diskusi terbuka, anggota keluarga dapat memahami perspektif satu sama lain dan mencari solusi yang konstruktif. Pendekatan ini tidak hanya didorong saling menghargai, tetapi juga membantu mengelola perbedaan dengan cara yang positif. Dengan melibatkan semua anggota keluarga dalam proses penyelesaian masalah ini, keluarga dapat memperkuat ikatan dan menciptakan lingkungan yang harmonis. Teori pendidikan multikultural menekankan bahwa pengakuan terhadap keberagaman budaya membantu individu dalam mengelola perbedaan secara positif, menciptakan rasa saling menghargai, dan memperkuat ikatan keluarga. Diskusi dan solusi bersama adalah alat yang sangat efektif untuk mengurangi konflik dan membangun keluarga yang harmonis, terutama dalam keluarga dengan latar belakang budaya yang berbeda. Dengan menerapkan prinsip-prinsip dari teori pendidikan multikultural, keluarga Bapak Iskandar dan Ibu Ersi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan setiap anggota keluarga. Baik, hanya itu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.